Oke, eh langsung aja ya biar cepet. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal ini nih. Kakak udah tuliskan 4 soal yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Eh, yang pertama adalah nilai mutlak. Baik, sebelum kita ke persamaan nilai mutlak, yang kedua yaitu yang B nanti. Nilai mutlak ini kalian harus perlu tahu pengertiannya apa dulu. Jadi konsep dasarnya seperti apa. Nah, di sini ada definisi nilai mutlak. Bahwa nilai mutlak itu ini ya, tandanya itu ditandai dengan garis dua seperti ini. Enggak miring juga. Ditandai dengan garis dua. Nah, garis dua. Dan di sini adalah elemen apapun itu yang tentunya bilangan. Nah, X di sini, X ini adalah mewakili sebuah bilangan. X di situ adalah sebuah bilangan yang kita nggak tahu berapa, dan dilambangkan dengan X. Ya bisa berapa aja sih, mau minus, mau positif, terus mau bilangan desimal, pecahan, apapun itu ya, berapapun. Nah, bahwa nilai mutlak itu mempunyai definisi, nilainya itu akan menjadi X itu sendiri kalau misalnya si X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan kemudian dia minus kalau misalnya X-nya lebih kecil daripada 0. Oke, mungkin gak paham ya kalau definisi, tapi Kak akan mencoba menggambarkan dengan kalimat Kak sendiri ini. Jadi intinya yaitu nilai mutlak, kan bilangan itu ada negatif dan ada yang positif ya. Pokoknya kalau positif atau negatif, hasilnya kalau dimutlakan hasilnya harus positif. Oke, ini aja deh. Kalian pahami ini aja. Yang akan kita jadikan patokan ini aja, intinya positif atau negatif hasilnya harus positif ya, gitu ya, nilai mutlak. Contoh deh, contoh boleh contoh nih. Contohnya misalnya tadi X-nya kan boleh berapapun ya. Kak misalnya punya angka 3 deh. Pengennya 3. Berapa sih nilai mutlaknya? Nah, ini kan positif. Tadi katanya positif atau negatif, ya tetap positif ya. Ya makanya tetap 3. Adapun seperti ini minus 3 atau negatif 3, ya tetap 3 juga. Mau positif atau negatif ya tetap 3, ya tetap positif. Jadi sama dengan pengertiannya kalau misalnya mutlak itu adalah absolut ya. Keputusan presiden adalah mutlak, absolut. Jadi setuju enggak setuju ya harus setuju gitu ya. Mutlak itu seperti itu. Iya atau tidak ya harus iya gitu ya, harus positif. Nah, eh, mungkin kalian bertanya, terus apa hubungannya dengan definisi tadi, dengan definisi ini apa? Ngapain ditulis kalau bisa dikata-katain dan dibuat kata-kata seperti ini? Nah, jadi ini adalah penulisan matematis yang apabila kita gunakan definisi, jadinya seperti ini. Eh, kalau misalnya dipakai definisi, misalnya yang ini ya. Nah, 3 ini kan nilai mutlak dari 3. Nah, si tiga ini dia masuk kemana? Ini kan ada dua nih, ke X lebih besar sama dengan 0 atau ke X lebih kecil dari 0. Nah, 3 itu kemana dia masuknya? Ke yang atas kan? Karena 3 ini lebih besar daripada sama dengan 0 ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti dia masuknya ke yang atas. Sehingga kalau yang atas itu, kalau dia mutlak X, maka hasilnya tetap X. Ya, berarti mutlak 3, ya hasilnya tetap 3. Kemudian yang ini, lihat yang ini. Ini kan nilai mutlak dari negatif 3 ya. Nah, nilai mutlak dari negatif 3 itu masuk ke yang bawah kan? Ke X yang X lebih kecil daripada 0 kan? Sehingga kita pakai yang ini. Ketika di sini X, maka hasilnya tinggal nambahin minus. Oke, gitu ya. Berarti ketika di sini minus 3, maka hasilnya tinggal nambahin minus di depan. Nah, di minus ketemu minus.
Sehingga minus ketemu minus ya plus ya positif. Tuh, ujung-ujungnya gini aja, sama aja sih. Oke, kita lanjut. Kak punya contoh lagi, misal deh tingkatin deh tingkat kesulitannya, misalnya kayak gini, 1 dikurang 4, nilai mutlaknya berapa? Oke, 1 kurang 4 berapa? Min 3 ya. Nah, min 3 kalau dimutlakan ya hilang tandanya, minusnya hilang. Pokoknya mutlak itu menghilangkan tanda minus, gitu aja deh. Jadi sehingga hasilnya 3. Ada lagi contohnya, langsung aja deh kita langsung ke contoh ini kita setarakan dengan contoh 1 dan 2 ya, gitu aja ya. Nomor 1 contohnya gimana ya, minus 10 dimutlakan ditambah dengan 3 dikurangi dengan minus 2. Berapa sih ini hasilnya? Sama dengan, oke, minus 10 dimutlakan ya hilang min ya, ditambah dengan 3 dimutlakan ya tetap 3, dikurangi dengan min 2 dimutlakan ya hilang minnya jadi 2. Sehingga 10 tambah 3 13, dikurangi 2 11, kayak gitu ya. Nah, itu mungkin contoh yang mendekati nomor 1 nih. Yang nomor 2 gimana? Misalnya contohnya 3 dikurangi 6 dikurangi 13 dikurangi 4. Kok tanda kurung? Aduh, lama-lama aku jelek tulisannya ya. Gimana sih cara menulis bagus di sini? Kalau papan tulisnya bagus ini, belum biasa sih. Oke, gak apa deh, yang penting kebaca deh. Nah, sama dengan 3 kurangi 6 adalah minus 3 dikurangi 13 dikurangi 4 berapa ya? 9 ya? 9. Oke, berarti nilai mutlak min 3 ya 3 hilang minnya, dikurangi ya 9 tambah 9, sehingga hasilnya adalah minus 6. Nah, mungkin kalian bertanya, kok ini katanya tadi harus positif, kok ini minus 6? Nah, beda, karena ini nilai mutlaknya itu separuh-separuh. Nah, ini dulu yang dimutlakan, terus ini juga dimutlakan, kan separuh-separuh, kecuali nilai mutlaknya ada yang mutlak gede di sini, mutlak yang gede di sini tuh. Jadi ada yang awal ada yang akhir, sehingga ke bawah nanti ada mutlaknya, ke bawah terus ada mutlaknya, ke bawah ada mutlaknya, ada mutlaknya, ada mutlaknya, sehingga hasilnya bakal 6 gitu ya. Nah, oke, itu kalau misalnya hasilnya 6. Kalau tadinya mah, kalau tahu soal yang tadi yang nomor 2 minus 6 ya hasilnya. Oke, kemudian kita ke persamaan nilai mutlak ya, cepet aja. Nanti kita soalnya setarakan dengan yang nomor 3 dan nomor 4. Warna apa nih? Yang warna ini aja deh. Oke. Sebelumnya gini, untuk persamaan itu biasanya dia bentuknya mencari sebuah angka yang misterius ya. Berapa? Contohnya kayak ini. X, nilai mutlak X menghasilkan 4 misalnya ya. Nah, pertanyaannya, si X nya berapa sih? Si X nya berapa? Kan gitu, tanda tanya. Nah, ini ada 2 kemungkinan kan, bisa X nya itu bisa 4 atau bisa minus 4. Kenapa? Karena kalau 4 dimutlakan ya tetap 4, atau minus 4 dimutlakan tetap 4. Jadi himpunan penyelesaiannya HP, biasanya HP itu adalah 4 dan minus 4. Nah, kita langsung ke contoh lain ya, nomor 4 ya, nomor 3 ya, nomor 3 tadi, nomor 4. Untuk yang nomor 3, untuk persamaan bentuknya seperti ini deh, hampir miripin deh. X ditambah dikurang 2, dia hasilnya adalah 4. Nah, X nya berapa sih? Sebenarnya kalian bisa pakai cara coba-coba, X nya berapa sih di sini? Kalian pilih angka sembarang berapa aja di sini. Yang penting kalau dimasukin ke sini dan dioperasikan,
terus dimutlakkan, hasilnya harus 4. Nah, berapa coba? Ayo. Berapa? Kita tes misalnya berapa yang pas ya? 6 deh, 6. Coba 6, X-nya ganti dengan 6. 6 kurangi 2, 4 ya? Cocok. Karena 6 dikurangi 2, 4. 4 dimutlakan, hasilnya ya tetap 4. Terus berapa lagi? Kan harus ada 2. Pasti ada 2. Oh, minus 6. Mungkin akan sama dengan kayak gini. 4 dan minus 4. Coba kita minus 6. Minus 6 kita masukkan ke si X-nya juga. Coba minus 6, minus 2. Wah, ternyata bukan. Kalau minus 6 minus 2 kan adalah minus 8 ya. Negatif 8. Ini negatif 8. Kalau dimutlakan ya tetap 8. Wah, ternyata mereka tidak sama. Kan harusnya 4. Berarti salah. Berarti ini bukan nih. Wah, belum tentu ya. Kalau soal seperti ini belum tentu harus tinggal ganti tanda saja. Yang tadinya 6 harus minus 6. Belum tentu. Nah, itu adalah cara tebak-tebakan, cara coba-cobalah, janganlah pakai cara coba. Kita kembali ke definisi saja. Nah, berarti ini hapus saja deh. Harerin. Ya, ini titik-titik. Harerin. Hapus. Nah, tanda kurung hapus. Kok hilang? Barabe. Opat. Oke. Kita pakai definisi. Definisinya apa? Sekarang lihat nih definisi. Ini kan definisi. Bersihin dulu. Bersihin. Nah, kita pakai definisi ini nih yang udah bersih nih. Definisinya itu adalah mutlak X itu hasilnya bisa positif, bisa negatif ya, untuk melihat definisi ini. Jadi, yang di dalam sini itu X itu yang satu positif, yang satu negatif, yang satu tandanya plus, yang satu tandanya ditambahin min gitu ya, gitu aja. Jadi ini juga sama. Kalau menemukan soal seperti ini, tulis aja soalnya. Ya, dia ada 2 nanti. Ada 2. Yang pertama adalah X dikurang 2 sama dengan 4. Nah, itu yang pertama. Ini kan soal ya, sama kayak soal ya. Atau X minus 2 sama dengan minus 4. Ini kan sama kayak soal kan, cuma bedanya mutlaknya aja yang dibuang nih. Ininya aja cuma dibuang, mutlaknya doang, sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, dari sini nanti jawabannya ada 2. Kita selesaikan yang pertama dulu. Bentar. Ini kan plus. Bedanya ini plus, yang ini dikasih min, gitu aja ya. Pokoknya satunya dikasih, satunya tanda plus, satunya min. Jadi kalau kita selesaikan X min 2 sama dengan 4, 2-nya dioper ke sebelah kanan, dibuang, jadi X sama dengan 4 ditambah 2. X sama dengan, iya betul, 6. Nah, 1. Terus yang ini X minus 2 sama dengan min 4. Sama, min 2 yang ini kita usir ke sebelah kanan supaya X-nya sendiri. Min 4 ditambah 2, X sama dengan berapa? Ya betul, min 2. Nah, jadi HP-nya, HP, apa itu HP? Himpunan penyelesaian. Dia adalah min 2 sama 6. Itulah jawabannya. Kayak nomor 3, gampang lah. Gampang kalian kayak gini mah. Nomor 4. Yang nomor 4 kita setarakan dengan soal nomor 4 juga ya. Nanti kalian ngikutin aja deh. Kak punya contoh adalah X ditambah 10 sama dengan minus 1. Oke. Nih, gimana kalau ada minnya kayak gini? Perbedaan nomor 3 dan nomor 4 cuma terletak di sini dong ya. Ada minnya ya. Oke. Sama kayak gitu juga. Kita tulis soalnya dulu aja. X ditambah 10 sama dengan minus 1. Kalau kayak gini tulis soal aja dulu. Atau tulis ulang ya soalnya. Atau X ditambah 10 sama dengan minus 1. Yang satu biarkan saja sesuai soal. Yang satu dikasih min lagi. Jadi double min ya. Tuh kan. Sama.
Ini juga kan sama tuh, di yang ini dikasih min juga, yang satu enggak, yang satu dikasih min. Oke, yang ini kita selesaikan, sehingga kalau kita selesaikan adalah X sama dengan 10-nya kita usir, jadi min 1 dikurang 10, X sama dengan berapa yo? Iya betul, min 11. Yang satu lagi, X sama dengan lagi-lagi 10 kita usir ke sebelah sini, sehingga ini ternyata min ketemu min jadi plus ya, jadi 1 ya, plus 10 pindah ruas jadi minus 10, sehingga X nya adalah berapa? Iya, pinter sekali, min 9. Nah, jadi HP nya kita dapat minus 11, minus 9. Jangan lupa tanda kurung. Oke, maaf ya, aduh tulisannya jelek, padahal di papan tulis